Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi, sejatinya belajar haruslah menyenangkan. Tetapi ada juga sih mata ajar yang merupakan momok, yang menakutkan bagi sebagian siswa, yaitu matematika. Tetapi bagi sebagian orang lagi, matematika sangat menyenangkan dan mengasihkan. Mengapa demikian dan apa metodenya? Berbicara mengenai matematika is easy, mathematics is easy, langsung saja kita berbicara dengan Bapak David Sahari, SPD. Dengan inovasinya Amano APK. Pak David ini dari SMA IT Al Furqon. Apa sih Amano APK? Penasaran kan Anda sekalian? Langsung saja kita sapa Pak David. Selamat datang Pak David di acara kami One Day One Innovation. Iya, selamat datang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik ya, walaupun dalam masa pandemi COVID ya. Iya, betul. Bagaimana dengan siswanya? Masih daring atau sudah luring sekarang? Ya, Alhamdulillah masih daring. Masih daring. Dengan keadaan pandemi tetapi tetap harus melaksanakan tupoksinya belajar dan mengajar Pak ya? Iya, betul. Baik. Nah, dalam hal ini inovasi yang Bapak luncurkan adalah Amano APK. Apa sih Pak Amano APK ini dan apa yang melatar belakanginya? Oh iya. Berbicara tentang Amano APK, itu ada suatu singkatan yang kami buat. Itu A itu adalah aplikasi. Sedangkan Mano itu adalah rumah trigonometri. Dan APK itu ada suatu alat peraga yang merupakan alat pengganti klinometer. Nah, yang melatar belakangi kami membuat inovasi Amano APK ini, yaitu yang pertama, dimulai dari masa pandemik ini di Desember 2019, sudah marak mendunia bahwa COVID-19 melanda dunia sehingga proses pembelajaran di dunia pendidikan kurang berjalan dengan baik, sehingga terjadilah pembelajaran secara daring. Betul sekali. Nah, akibat daring itu ya anak-anak di rumah belajar di rumah, artinya melaksanakan suatu pendidikan pembelajaran timbul kebosanan, bosen, jadi anak-anak bosen. Nah, jadi dengan adanya kami buat namanya aplikasi, nah, jadi sesuai dengan pembelajaran daring, jadi kami membuat aplikasi. Nah, aplikasi ini terdiri dari beberapa konten-konten pembelajaran, di mana karena APK ini adalah pembelajaran tentang materi matematika di trigonometri, jadi kami buat konten-konten yang mengenai pembelajaran tentang trigonometri itu. Salah satunya yaitu pembuatan aplikasi yang ada terdiri atas barcode, terdiri atas link-link yang kita buat, ada videonya juga, sehingga membuat anak-anak ya bukan hanya duduk mendengarkan guru-gurunya menjelaskan, tapi dia berekspresi melihat apa yang sudah diberikan atau diinovasikan oleh gurunya. Nah, dengan adanya aplikasi tersebut, nanti di situ kan ada LKPD-nya, ada soal-soal pembelajarannya, ada juga materi-materinya. Nah, dengan adanya video pembelajaran yang sudah kami buat, kita buat, jadi anak-anak bisa meniru, membuat suatu alat peraga yang bisa menunjang. Artinya berekspresi bukan hanya menghitung lagi, membuat anak-anak bosan. Jadi dengan membuat suatu keterampilan, sepertinya kalau kita buat
bangunan ini ya sederhana sekali seperti itu, sederhana sekali, mudah didapat dan ya punya kepuasan tersendiri bagi siswa kalau bisa membuat sesuatu yang mudah didapat dan bermanfaat seperti itu. Gitu ya. Nah ini yang pengganti klinometer itu yang seperti ini Pak, atau yang Bapak pegang itu? Oh iya, pada awalnya saya buat itu seperti ini yang ada di depan. Jadi setelah itu bentuknya besar, bentuknya besar. Jadi bisa dilihatkan ke siswa langsung, oh ini loh bentuk APK itu trigonometri seperti ini. Nah, gimana itu Ustadz, kalau kami di sekolah Ustadz, gimana Ustadz kalau kami mau membuatnya? Nah, sekarang aplikasi yang sudah Ustadz buat itu coba dilihat, coba dicernai, ada video-videonya. Nah, jadi sehingga anak-anak membuat replika, membuat ulang apa yang sudah dibuat oleh guru tadi. Terjadi ya buatnya seperti ini, cukup simple, tidak mengeluarkan biaya yang cukup besar dan bahan-bahannya sangat mudah didapat seperti itu. Oh, jadi dengan adanya aplikasi ini siswa dapat mengakses pembelajaran, materi-materi pembelajaran di mana saja, kapan saja. Kemudian juga muncul inspirasi untuk meniru ataupun mereplika apa yang sudah dibuat oleh gurunya. Tentunya guru juga harus inovatif ya, karena dalam masa pembelajaran pandemi ini tidak hanya mengajar saja, tetapi dituntut untuk membuat mata ajar yang inovatif, yang interaktif, sehingga merangsang anak didik untuk belajar lebih lanjut gitu Pak ya. Iya betul Ibu. Baik. Nah dalam pengembangannya aplikasi ini Pak, apakah ada kendala? Misalnya ini aplikasinya mungkin dari web atau dari orang lain. Nah mungkin dikembangkan. Nah itu apakah ada kendala-kendala berarti gitu Pak? Iya. Sebenarnya aplikasi yang dibuat ini sudah ada di internet yang namanya aplikasi Kodular. Kebenaran di Palembang ini pernah, kalau nggak salah itu ada pelatihan pembuatan Kodular itu yang ke-7 kalau nggak salah itu. Nah salah satu guru kami itu diikutkan ke dalam pelatihan tersebut, dan buah hasil karyanya itu ditransfer ke kita sebagai guru. Ya, jadi kami di sini setelah ditransfer diwajibkan dari sekolah untuk membuat suatu aplikasi yang sudah diberikan tadi. Nah, jadi salah satunya buah hasilnya seperti ini. Nah, memang agak terkendala yang namanya pembelajaran. Jadi aplikasi ini sudah dibuat, kadang sudah selesai, pada saat diselesaikan masih terkendala, diulang lagi, diuji lagi. Nah, tapi kalau sudah selesai, ini sangat mudah sekali, tinggal kita download, kirim ke siswa masing-masing, tapi menggunakan handphone Android harus. Nah, jadi pembelajaran, jadi anak nggak usah buka buku lagi. Tinggal di layar itu sudah ada, mau lihat LKPD tinggal klik, mau lihat rumus-rumus soal tinggal klik, seperti itu. Jadi dengan adanya aplikasi itu ya sangat mempermudah anak dan bikin anak nggak bosan harus buka buku seperti itu, harus ngitung-ngitung jadi kapanpun di mana saja juga bisa menggunakan aplikasi itu. Baik, dalam perjalanannya Pak, adakah kendala-kendala berarti ataupun mungkin komplain-komplain dari siswanya dengan adanya aplikasi ini mungkin lebih mempersulit atau bagaimana? Sebenarnya kalau aplikasi ini memang agak terkendala seperti ini, Ibu ya. Kalau sudah kita buat, kalau kita sudah share ke siswa, sudah kirim ke siswa, artinya pembelajaran itu ada aplikasinya nggak bisa di-upgrade kembali seperti itu. Baik. Nah, jadi jadi kalau kita mau buat itu sebaiknya satu konten saja, satu pokok bahasan saja. Pokok bahasan ini, bab ini kita buat satu. Sehingga jadi anak selesainya seperti itu. Nah, nanti kalau pada saat bab yang berikutnya lagi, kita buat lagi seperti itu. Kita share kembali. Jadi sehingga kalau memang ada kekurangan-kekurangan, ya namanya kalau misalnya kita membuat sesuatu pasti ada evaluasi kan, evaluasi. Jadi
untuk kedepannya, untuk tahun-tahun kedepannya, jadi aplikasi ini bisa kita rubah, bisa kita ubah, kita perbaiki sehingga menghasilkan yang lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Baik. Nah, dari segi gurunya sendiri, apa sih yang dirasakan dengan pembelajaran daring dengan aplikasi dibandingkan dengan tatap muka langsung di kelas? Sebenarnya kalau yang khusus menggunakan alat ini bisa dua, bisa secara tatap muka, bisa juga secara daring. Jadi karena ini adalah daring, ya kita gunakan aplikasi tadi untuk inovasinya. Nah, sebenarnya kalau misalkan kalau secara tatap muka, memang anak keluar menggunakan alat ini, karena fungsi alat ini adalah pengganti klinometer. Kalau klinometer itu di trigonometri itu adalah untuk bisa memperkirakan tinggi sebuah bangunan, sebuah bangunan. Nah, artinya kalau di sekolah kita bisa gunakan anak-anak langsung terjun ke lapangan, mau mengukur tinggi apa? Biasanya tiang bendera, tiang bendera. Nah, jadi tiang bendera. Jadi caranya itu dengan untuk memvalidkan hasil kerjanya itu kita ambil 3 posisi, 3 posisi jarak yang berbeda. Jadi dari objeknya, misalnya tiang benderanya. Kelompok 1 misalnya dari tiang bendera itu 10 meter. Nah, kelompok 2 15 meter, kelompok 3 misalnya 30 meter. Nah, dengan menggunakan alat ini nanti kan anak-anak dengan posisinya akan memainkan jarum yang ada di sini. Akan membentuk suatu sudut elevasi namanya, sudut elevasi. Nah, sudut-sudut elevasi itu setiap jarak dari benda yang kita ukur itu akan berbeda-beda ukurannya. Betul. Dengan menggunakan rumus perbandingan trigonometri, nanti kita cek dari posisi pertama, kedua, ketiga itu berapa hasilnya. Nah, ternyata setelah diuji oleh siswa, ternyata mendekati sama ukurannya, mendekati sama. Jadi artinya alat ini ya sangat efektif, sangat memperkirakan tinggi, karena dari 3 posisi jarak yang berbeda menghasilkan sudut yang berbeda juga, tetapi hasilnya mendekati sama. Begitu. Jadi artinya tidak ada perbedaan antara belajar daring dan juga belajar luring. Yang penting bagaimana cara penyampaiannya dan juga medianya gitu Pak ya, betul. Harus interaktif. Tentunya kan anak-anak yang di rumah bosan dengan di rumah, kalau kita mengajarnya dengan cara manual tentunya juga dia bosan. Tetapi dengan media dan aplikasi yang berbeda, yang cantik, yang interaktif akan menarik gitu ya bagi mereka. Iya. Baik. Nah, dalam perjalanannya ini Pak ya, dari udah 2 tahun ini kira-kira Pak ya, ada nggak Pak kendala-kendala berarti baik dalam pengembangan ataupun dalam penyampaiannya kepada siswa? Kalau di masa pandemi seperti ini ada segi positif dan ada segi negatifnya. Jadi kalau segi positifnya, kami di sini ya namanya sekolah kan sekolah swasta, Ibu ya, sekolah swasta itu kan mengedepankan suatu pelayanan. Betul. Nah, jadi dengan adanya masa pandemi ini, jadi kami di sekolah itu ya semuanya berinovasi. Bagaimana caranya walaupun masanya masa pandemik, tatapnya secara daring atau online. Jadi tidak memupuskan kami untuk tetap berkreasi untuk memberikan terbaik kepada siswa. Betul. Kesan-kesannya pada saat melaksanakan inovasi ini juga baik dari segi bapaknya maupun dari segi siswanya. Kalau kesan sih sebenarnya ya ada suka dukanya juga. Betul. Kalau secara daring ya kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Kadang muka yang di layar monitor dengan sebenarnya kadang berbeda seperti itu. Jadi kedekatan antara guru sama siswa itu sangat jauh ya, kedekatan emosi berjarak ya, berjarak. Kita tidak bisa menyampaikan sesuatu dengan kalau jarak jauh itu nggak bisa melihat ekspresi ya, berekspresinya kurang gitu. Kalau dengan tatap muka itu semuanya, kalau mau bertanya tidak ada keterbatasan. Seperti itu, karena tidak ada keterbatasan waktu, kadang mau bertemu kapan saja dengan guru-guru yang ada seperti itu.
lebih mudah untuk berkonsultasi Iya, dengan guru ya. Sebenarnya kami rindu benar untuk sekolah itu, kami sangat rindu sekali. Mudah-mudahan cepat ya. Baik, terakhir ini pesan-pesan dan mungkin ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi. Silakan Pak. Ya, ya kami ucapkan terima kasih kepada terutama dari Balitbangda yang sudah mengundang kami untuk bisa hadir di sini, di mana inovasi kami ini sebenarnya sederhana sekali. Tapi kalau misalkan inovasi ini tidak disebarluaskan atau tidak didiseminasikan, ya percuma saja seperti itu. Betul. Dan kesempatan juga terima kasih kepada Gubernur Sumatera Selatan Pak Herman Deru yang ya dengan adanya kegiatan ini memberikan motivasi kepada semua guru-guru yang tadinya biasa saja menjadi luar biasa. Gitu ya. Pesannya kepada inovator juga kepada siswanya gitu yang terutama. Iya. Silakan. Untuk pesan kepada siswa, walaupun di masa pandemi ini tetap semangat, tetap walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tapi insya Allah dengan apa-apa yang sudah diberikan oleh guru-guru membuat kita tidak perlu patah semangat untuk terus belajar dan belajar untuk mencapai suatu yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak David Sahari SPD dengan inovasinya Amano APK. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu sehingga siswa-siswa dapat kembali sekolah seperti biasanya dan juga dapat menuntut ilmu, belajar seperti sedia kala sehingga apa yang ilmu-ilmu yang ditransferkan oleh guru-guru dapat diterima secara langsung tanpa adanya jeda gitu ya. Karena biar bagaimanapun dengan pembelajaran daring tentu saja banyak masalah terutama dengan jaringan dan sinyal. Dan juga jangan takut untuk belajar matematika karena matematika itu menyenangkan. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret. Hasilnya, salam inovasi.